Ini nggak bisa bagi slide tuh ya? Oh iya, nggak jadi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana wa li ummahatina wa li abaina wa li masyayikhina wa lil muslimina jami'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-munasabah at-thayyibah ala taufiqihi wa amtinanihi wa hidayatihi alaina jami'an lidzalika fi hadhihi al-fursah at-thayyibah jama'ana Allah wa iyyakum maratan ukhra fi hadzal majlis al-mubarak insyaallah ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir kembali duduk bermajelis ya, dalam rangka tafakuh fiddin untuk mempelajari ilmu syar'i. Dan sekali lagi kita selalu mengingatkan kepada ikhwah semuanya untuk selalu ikhlas dalam mempelajari ilmu syar'i, untuk selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar yang kita usahakan, yang kita laksanakan ini menjadikan sebagai amalan yang berbarokah dan juga bermanfaat dunia maupun akhirat. Kemudian selanjutnya, ya di semester 3 ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya, dalam mata kuliah fikih, lanjutan fikih ibadah, dan insya Allah untuk semester 3 ini materi yang akan kita bahas bagaimana telah kita seperti rencana pembelajaran semester ya, itu ada lumayan banyak ya. Lumayan banyak materi yang akan kita selesaikan. Ada lanjutan bab sholat, kemudian zakat, puasa, haji, udhiyah, dan akikoh. Ini lumayan banyak. Maka kita harapkan semuanya untuk bersungguh-sungguh, ya, ada ijtihad dan berusaha untuk banyak membaca, ya. Baik yang sudah bisa bahasa Arab dari kitab fikih Muyassar langsung. Untuk kitabnya gimana Mas? Sudah dicetak? Sudah. Ya apa kemarin? Lumayan. Oh ini ya tidak apa-apa. Maaf. Ya, baik, nabas. Ya, jadi alhamdulillah sudah jadi untuk materinya. Bagi yang bisa bahasa Arab, maka saya harapkan untuk membaca dari kitab fikih Muyassar langsung. Adapun yang belum bisa, maka sebagaimana telah kita share di grup kelas, ada terjemahnya, ada terjemah fikih Muyassar. Dan pembelajaran kita di kelas tidak akan membaca semua yang di kitab. Ini saya ulangi lagi. Pembelajaran di kelas kita tidak akan bahas, tidak akan baca huruf per huruf yang di kitab, tapi kita akan mengambil poin-poin penting dan juga dalil-dalilnya jika memungkinkan. Dan sekali lagi kita tekankan untuk semuanya untuk membaca. Terlebih lagi sebelum masuk pelajaran, kita harapkan semuanya untuk membaca, karena insya Allah sebagaimana telah kita sebutkan dalam sistem pembelajaran, ya di sana ada penyampaian poin-poin yang penting dari setiap bab yang akan dipelajari.
ataupun nanti juga akan ada pertanyaan seputar materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang lainnya terkait dengan tugas, ya, dan UTS, maka ada 4 tugas dalam satu semester. Satu terhitung sebagai UTS, ujian tengah semester, kemudian 1 makalah, kemudian 2 soal jawab. Dan ini kita akan berikan 4 kali dalam satu semester. Dan juga ujian akhir akan kita laksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kehadiran langsung atau tatap muka maupun dalam ya. Kemudian untuk kitab rujukan bisa menambahkan kitab Bulughul Maram, ya. Karena nanti antum juga perlu melihat kepada dalil-dalil terkait dalam masalah-masalah tersebut yang akan kita bahas. Maka selain membaca dalil dari kitab fikih Muyassar, maka perlu juga kita perluas rujukan dengan membuka kitab Bulughul Maram. Baik. Itu sekilas tentang pembelajaran kita di semester 3 ini. Dan mungkin bagi ikhwah yang semester 1 ini ada orang. Ya. Siapa namanya? Amirul Afif. Aslinya semester 1 ya? Ya. Kemudian satu lagi? Ahmad Ramadan. Semester 1 juga ya? Nah ini ya nanti kebijakan dari pengurus saya harapkan pekan depan bisa dipisah ya. Karena materinya beda. Materinya beda. Sehingga akan lebih maksimal dan memberikan haknya masing-masing kepada para mahasiswa, para peserta, maka kita harapkan baik dari pengurus untuk segera mengambil tindakan langkah itu memisahkan kelas pada pertemuan yang akan datang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada materi kita, ya. Antum bisa lihat ya di situ kita sudah menyediakan bagan atau tasjir ya, sebagai peta konsep untuk materi kita di pertemuan pertama ini ya. Insyaallah kita akan bahas tentang salat at-tatawwu. Salat at-tatawwu. Wal muradu bi tatawwu. Yang dimaksud dengan tatawwu adalah kullu ta'atin laysat biwajibah. Kullu ta'atin laysat biwajibah, setiap ketaatan yang sifatnya tidak wajib. Setiap ketaatan yang sifatnya tidak wajib. Ya. Itu makna salat tatawwu.
Jadi di sini antum bisa buka dua-duanya, bisa buka yang tafsir dan juga buka kitabnya ya. Agar nanti bisa menyesuaikan mana tempatnya, kira-kira mana bahasanya. Ya. Karena saya juga akan baca yang di kitab dan juga akan baca yang di tafsir, di bagan ya. Jadi tidak bisa mengikuti salah satu saja. Untuk buka dua-duanya. Ya. Itu suatu tawuk. Ya, kullu ta'atin laysat biwajibah, setiap ketaatan yang sifatnya tidak wajib. Ya. Kalau sifatnya wajib berarti fardhah, fardhatus shiyam, fardhatus shalah, fardhatul hajj, itu maka yang wajib. Baik, itu dari sisi pengertiannya. Kemudian apa keutamanya? Keutamanya adalah yang pertama dikatakan di situ disebutkan at-tatawwu bis sholati min afdhalil qurbat ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilm. Ya. Salat sunnah adalah min afdhalil qurbat, di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling utama setelah jihad fi sabilillah dan juga talabul ilm. Walaupun ini ada khilaf di antara para ulama, tergantung mereka sudut pandangnya dari mana. Nah, dia mengatakan salat tatawwu itu afdal dari talabul ilm. Kenapa? Karena talabul ilm itu bisa fardu kifayah. Ya. Ada juga dalam hadis bahwasanya afdal ibadah adalah salat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Ya. Intinya afdholiyah di sini itu bisa jadi tergantung pada keadaan yang berbeda-beda. Tergantung kepada keadaan yang berbeda-beda. Kadang-kala bisa jadi di situ memang dia paling utama setelah sholat fardu. Ya. Kadang-kala di lain waktu lebih utama thalabul ilm ketimbang ibadah sholat sunnah. Maka ini tergantung dari kondisi. Tergantung dari kondisi. Namun sebagai seorang muslim ya, tidak layak untuk meninggalkan sholat sunnah ketika ada kesempatan. Ketika ada kesempatan. Itu yang pertama. Afdhalul qurbat ba'dal jihad wa talabil ilm. Kemudian yang kedua adalah mudawamatun nabi 'alaiha. Karena ibadah ini utama, maka Nabi selalu terus-menerus melaksanakannya. Kecuali safar. Kecuali waktu safar. Dan waktu safar pun beliau masih melaksanakan 2 sholat sunnah fajar. Ini berarti menunjukkan keutamaan dari sholat sunnah tatawwu. Ya. Baik. Dan dalilnya adalah Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang saya memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang melaksanakan ibadah yang wajib. Berarti dari sini ibadah yang wajib adalah ibadah yang paling Allah cintai. Berarti seorang muslim harus berusaha dulu menyempurnakan yang wajib. Berusaha melaksanakan yang wajib dengan benar, kemudian baru berpindah kepada yang sunnah. Kemudian berpindah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila hambaku terus senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya, dan seterusnya. Baik. Itu diantara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan. Kemudian selanjutnya, apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya adalah ya, ziyadatul iman. Apa ziyadatul iman? Bertambahnya keimanan. Bertambahnya keimanan. Karena di antara faktor yang bisa menambah keimanan adalah melaksanakan amal soleh, melaksanakan ketaatan sebagaimana sabda Nabi, alaika bikatsratis sujud, ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Maka beliau mengatakan alaika bikatsratis sujud, ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan
illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Hendaklah engkau banyak sujud. Ya. Ini diantaranya. Dan juga rafa'atud darajat, meninggikan derajat. Ya, tadi kita singgung dalilnya. Alaika bi katsratis sujud, hendaklah engkau banyak sujud. Ya, karena sungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali Allah mengangkat dengan satu sujud tersebut derajatmu dan menghapus darimu satu kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah takmilul faraid. Mana takmilul faraid? Menyempurnakan ibadah wajib. Ya. Karena kita tahu kewajiban yang dilaksanakan seorang hamba itu tidak mesti sempurna. Ada yang bisa mungkin 90%, 80%, 50%, bahkan mungkin ada yang 10%. Sehingga Allah berikan kesempatan bagi hamba tersebut ya, untuk bisa menyempurnakan kewajiban tersebut dengan adanya ibadah sunnah. Maka dikatakan di sini, waqad syara'a Allah subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Allah telah mensyariatkan ya, ibadah tatawwu sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada para hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an, maka Allah telah menjadikan likulli fardin untuk setiap ibadah yang fardu, tatawwu'an ibadah yang sunnah, min jinsi dari jenisnya, dari jenisnya. Ya. Nah, maka puasa ada puasa sunnah, sholat ada sholat sunnah, zakat ada sedekah tatawwu dan seterusnya. Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdul muslimu yawmal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba muslim di hari kiamat adalah salatnya. Fa'in atamma, kalau dia menyempurnakannya, maka alhamdulillah. Wa ila, kalau tidak, maka dikatakan qila unduru hal lahu min tatawwin, lihatlah apakah dia punya ibadah sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Kalau dia punya ibadah sunnah, maka ukmilat, disempurnakan faridah dari ibadah sunnahnya. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mithla dzalik, atau mithlu dzalik. Kemudian ya, diperbuatlah bisairil a'mal, dengan seluruh amalannya, al-mafruḍah yang wajib, mithlu dzalik, sebagaimana tersebut, sebagaimana salat tadi. Yang pertama kali dilihat salat sempurna atau tidak. Kemudian kalau sempurna alhamdulillah, kalau tidak, ada salat sunnah atau tidak. Ada salat sunnah, maka disempurnakan. Selesai salat pindah kepada puasa, juga sama. Puasa dilihat puasa wajibnya bagaimana, sempurna atau tidak. Sempurna alhamdulillah, kalau tidak berarti dilihat dia punya puasa sunnah atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan hikmahnya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah aksam. Aksam. Mana aksam? Macam-macamnya. Ada 3 pembagian di situ. Dia di tasyid ada 3 pembagian. Ghairu aksamuha, yang pertama ghairu muqayyadah, kemudian yang kedua muqayyadah, yang ketiga ma tusannu fihi jamaah. Ya. Ghairu muqayyadah maknanya tidak terikat dengan sebab. Tidak terikat dengan sebab, maka ini juga kita sebut dengan an-nawafil al-mutlaqah. Apa nafil mutlaqah? Salat sunnah mutlak. Ya. Dan salatul laili afdalu min salatin nahar. Salat di malam hari lebih utama ketimbang salat di siang hari. Termasuk salat sunnah mutlak di malam hari adalah salat tahajud. Dia salat sunnah mutlak.
Dua rakaat. Masna, masna. Maka dikatakan ada yang meriwayatkan, ada yang berpendapat tidak ada batasannya karena dia sunnah mutlak. Ada yang berpendapat 13 atau 11 karena Nabi tidak lebih dari itu. Itu khilaf di antara para ulama. Ya. Maka afdolnya tadi kita singgung, salatul laili afdolu min salatin nahar. Salat malam lebih utama daripada salat di siang hari. Itu yang pertama, ghairu muqayyadah. Nafilah dengan sebab, tanpa sebab. Antum siang hari katakanlah ingin sholat pada duhur, jam 2 ingin sholat, silahkan, foto. Ini sholat sunnah mutlak. Ya. Baik. Yang kedua muqayyadah. Apa itu muqayyadah? Terikat dengan sebab. Ada dua. Muqayyadah biwaktin, muqayyadah bisabab. Ya. Muqayyadah biwaktin itu ada dua. Tabi'un lil fara'id, ghairu tabi'un lil fara'id. Mana tabi'un lil fara'id? Mengikuti sholat fardu. Atau sholat, atau disebut dengan sunnah rawatib. Ya. Kemudian, yang kedua, ghairu tabi'un lil fara'id. Yang tidak mengikuti sholat fardu. Ada berapa? Ada 3 jenis. Ada sholat witir, sholat tarawih, sholat duha. Ini khairu tabi'in lil faraid. Sholat witir kapan dilaksanakan? Ya jelas, malam hari, ya kan? Tarawih di bulan Ramadan, muqayyad bi waqtin. Ad-duha, waktu duha, muqayyad bi waqtin. Baik. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah muqayyadah bis sabab. Terikat dengan sebab. Berarti sebab ini lebih luas, ya. Atau bukan nggak berkaitan dengan waktu. Tapi ada sebab, maka disyaratkan sholat sunnah tersebut. Yang pertama apa contohnya? Sholat al-kusuf atau khusuf. Sholat gerhana, matahari atau bulan. Yang kedua apa? Rokaatai at-tawaf. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ya, ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Tawaf. Tawaf selesai, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Apa sebabnya? Karena kita masuk masjid. Yang keempat, sholatul istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan. Apa sebabnya? Karena kita ingin minta hujan. Ada juga mungkin tambahkan bisa di situ. Sholat sunnah wudu. Sunnatul wudu. Ya. Seperti yang dilaksanakan oleh Bilal bin Rabah ketika dikabarkan oleh Nabi bahwasanya Nabi telah mendengar terompahnya Bilal di surga. Ditanya oleh Nabi, apa amalan yang kamu kerjakan? Apa kata beliau? Setiap beliau wudu, setelahnya beliau sholat. Apa sebabnya? Karena wudu. Berarti ini ada sebab. Kemudian pembagian yang ketiga. Ma tusannu fihi jamaah. Sholat sunnah yang disunahkan, dikerjakan berjamaah. Apa contohnya? Sholat tarawih. Boleh nggak sholat tarawih sendirian? Boleh ya. Tapi diutamakan disunahkan berjamaah. Salatul istisqa juga sama, disunahkan berjamaah. Salatul kusuf juga berjamaah. Baik. Ini terkait dengan pembagian sholat. Dikatakan di dalam kitab Al-Muyassar, ya, itu sebenarnya sudah dirangkum sebenarnya, sudah diringkas gitu. Jadi kalau antum baca di kitabnya sini ya agak lama, tapi yang di bagian sudah diringkas, ya. Cukup sebenarnya insya Allah ya. Gimana, Pak Mohsin? Cukup dan sudah, alhamdulillah ya. Baik.
Dan juga mungkin sholat idain, tapi ada khilaf di antara para ulama. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Kalau yang mengatakan sunnah muakkadah, maka bisa dikatakan dia masuk dalam yang dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Itu sholat idain. Kira-kira dia mukanya dengan apa? Sholat idain, sholat id. Waktu atau sebab? Hah? Sholat id. Waktu, tepatnya waktu ya. Waktu. Karena terikat dengan penanggalan Hijriyah. Ya. 1 Syawal. Mau antum tempatnya di mana saja, tetap di situ disyaratkan sholat Id. Ya. Maka di tempatnya berkaitan dengan waktu. Itu bisa dimasukkan dalam yang disanakan secara berjamaah dan juga muqayyad biwaktin tapi ghairi bil faraid. Itu bagi yang mengatakan sunnah. Tapi kalau mengatakan wajib ya nggak masuk di sini, berarti dia masuk dalam sholat-sholat yang diwajibkan selain sholat fardu. Insya kita bahas nanti terkait sholat idain pada tempatnya insya Allah. Kemudian kita masuk pada al-awqat al-manhiyu anha. Ini kita agak loncat. Untuk susunannya saya buat seperti ini biar lebih mudah ya. Tapi kalau di kitab ini bagian terakhir. Tapi kalau di ringkasan kita masukkan di sini biar lebih mudah untuk memahami secara umum, secara global dari pembahasan sholat sunnah atau sholat tatawwu. Baik. Ada di sana waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Atau disebut dengan al-awqat al-manhiyu anha. Al-awqat al-manhiyu anha. Di buku halaman 66 ya. Di buku halaman 66. Jadi, hunaka awqatun nuhya 'anis sholati tatawwu fiha. Di sana ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Kecuali illa masdusnya, kecuali yang dikecualikan. Dan ini ada berapa? Ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Yang pertama adalah ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syams. Setelah sholat subuh sampai kapan? Terbitnya matahari. Ya. Kalau ada kasus nih, dia terlambat bangun. Nah, kemudian matahari sudah muncul, sudah terbit. Nanti aja, kita selesaikan dulu ya. Nanti aja kita selesaikan dulu. Ini yang pertama, kapan? Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya. Apa dalilnya? Dikatakan di sini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu'a syams. La sholata, tidak ada sholat. Tidak ada sholat. Perhatikan di sini, ada kaidah penting. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumtaz ada tiga makna dari la nafiyah. Yang pertama adalah nafil wujud. Apa nafil wujud? Wujudnya tidak ada. Berarti apa? Wujudnya berarti memang nggak ada. Ya. Wujudnya memang nggak ada di dunia ini. Itu yang pertama. Itu makna nafi ya. Yang kedua apa? Nafyu as-sihah. Nafyu as-sihah. Apa makna nafyu as-sihah? Keabsahannya ditolak. Ya. Atau bahasa gampangnya tidak sah.
Tadi peniadaan wujud, yang kedua tidak sah. Peniadaan keabsahan berarti tidak sah. Yang ketiga apa? Nafyu al-kamal. Nafyu al-kamal. Apa nafyu al-kamal? Penafian kesempurnaan. Dan inilah yang penting harus perhatikan ketika kita bertemu dengan dalil-dalil yang disebut-sebutkan an-nafyu. Contohnya nih, la sholata ba'da sholatil fajri. Kira-kira masuk yang mana? Apakah nafil wujud atau nafil sihah atau nafil al-kamal? Satu, yakin? Yakin ya. Kalau saya sholat, mungkin tidak ada orang sholat, ya. Setelah matahari terbit, mungkin tidak? Mungkin. Berarti wujudnya ada nggak? Ada. Berarti ada. Ya. Berarti wujudnya ada. Berarti nggak tepat kalau nafyu al-wujud. Kira-kira 32 nih, yang mana kira-kira yang pas? Nafyu sihah. Nah. Jadi tidak sah. Tidak sah sholat setelah sholat fajar sampai terbitnya matahari. Contoh yang lain. La siyama man lam yubayyitis siyama min al-laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat pada malam hari sebelum puasa, maka la siyama lahu. Mana la siyama lahu? Nah, apakah nafil wujud atau nafil sihah atau nafil kamal? Nafil sihah. Nah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nafi apa ini? Nafyul kamal. Ya. Maka penting di sini untuk memahami hal tersebut. Ya. Maka kita tempatkan pada tempatnya masing-masing. Kalau nafyul wujud, yang mana kira-kira? Apa contohnya ada? La khaliqa illallah. Nafyul apa ini kira-kira? Nafyul wujud. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Betul. Ya. Nafyul wujud. Peniadaan perwujudan khalik selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, as-tsani min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadru itu yang salah itu ya. Itu antum benarkan, antum koreksi. Yang betul adalah hatta tartafi'a qadru bukan tartafi'an nahar. Jadi saya cek lagi ternyata ini yang salah. Ya. Hatta tartafi'a qadru rumhin. Dari terbitnya matahari sampai meninggi qadru rumhin. Mana qadru rumhin? Satu tombak. 1 meter lebih lah kira-kira. Dilihat dengan mata kira-kira 1 meter lebih lah ya. Mungkin dari apa? Dari ufuk, dari batas ufuk. Kalau kita lihat kira-kira ya 1 meter lebih, kurang seperti itu. Atau berapa menit setelah dikatakan di sini ya, wa huwa qadru metrin takriban 1 meter. Wa yuqaddar bil waqti bi hawalai rub'i sa'ah au sulusiha. Kurang lebih setelah terbit itu ya 1/4 jam, berarti berapa? 15 menit atau 20 menit. Intinya matahari sudah agak tinggi ya. Maka ketika matahari terbit, dia muncul sampai dia agak meninggi, itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Waktu yang kedua. Apa dalilnya? Beliau mengatakan kepada Amr bin Absah, "Sholli sholat subhi thumma aksir anis sholati hatta tatlu asyamsu hatta tartafi'a." Setelah sholat subuh, thumma aksir, kemudian tahanlah dari sholat. Artinya jangan sholat. Sholat subuh, kemudian setelah selesai jangan sholat. Berhenti dari sholat. Hatta tatlu asyams, hingga terbit matahari, hatta tartafi, sampai
meninggi sampai meninggi. Qadra rubhin, satu tombak atau lebih. Nah, itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga sekarang. Inda qiyamis syams. Namun inda qiyamis syams. Ketika matahari tepat di atas ubun-ubun. Ya. Hatta tazula. Hingga dia zawal, tergelincir ke arah barat. Sampai tergelincir ke arah barat. Ya. Ini berapa menit kira-kira? Sebentar ya. Sebentar. Mungkin tidak ada 10 menit. Karena ketika sudah matahari geser ke arah barat, katakanlah 1 senti, masuk waktu sholat duhur. Ya. Ini waktunya sebentar sekali. Waktunya sangat sebentar. Ya, ini waktu yang kedua. Dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir. Salatu sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an nadhkura fihinna mautana. Ada 3 waktu. Dulu Nabi melarang kami, perhatikan kalimat yanhana, berarti tegas larangan. Zahirnya apa? Larangan. An nusalliya fihinna, melarang kami untuk sholat fihinna pada 3 waktu tersebut, dan juga melarang kami untuk menguburkan fihinna mautana, menguburkan di 3 waktu tersebut mayat-mayat kami. Kapan itu? Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit, bazighah. Ya, terbit sampai dia meninggi. Berarti tidak boleh menguburkan mayat setelah sholat subuh, ya. Dan juga ketika apa? Nah, apa? Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Kemudian gimana? Yang ini, yang kedua ini. Nah, sholat syuruk itu gimana? Sholat syuruk kira-kira. Para ulama bahas sholat syuruk itu adalah dia sholat duha yang dilaksanakan di awal waktu duha. Ya. Oh, nah, sholat syuruk itu adalah setelah nomor 2. Berarti sholat syuruk itu tidak dilaksanakan ketika matahari terbit. Ya. Bukan ketika matahari pas terbit. Tapi ya ketika matahari meninggi 1 tombak. Karena dia mengatakan sholat syuruk itu bukan apa? Sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dikerjakan di waktu yang awal. Dia mengatakan beda itu sholat yang lain. Tapi ya, sama-sama tidak dilaksanakan ketika matahari terbit. Jadi itu pendapat para ulama tentang sholat syuruk. Apakah dia sholat duha atau bukan? Ada yang mengatakan sholat duha yang dikerjakan di awal. Ada yang mengatakan ya, dia itu bukan sholat duha. Memang khusus seperti itu. Tapi yang perlu difahami adalah tidak dikerjakan pada waktu yang terlarang. Tadi yang ketiga kita lanjutkan, ya. Kemudian wahina yaqumu qa'imud dhahira hatta tazul, dan ketika yaqumu qa'im adh-dhahira. Kalimat yaqumu qa'im adh-dhahira hatta tazul adalah ketika yaqumu qa'im, orang yang berdiri adh-dhahira, tepat di tengah-tengah. Maknanya matahari tepat di tengah-tengah orang yang berdiri. Ya. Berarti tengah siang hari. Hatta tazul, hingga dia zala, artinya tergelincir ke arah barat. Wahina tatadayyabu lil ghurubi hatta taghrub. Dan ketika matahari tatadayyab. Mana tatadayyab? Tatadayyab
Dhaif artinya adalah mulai. Tamidil ghurub, mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Berarti syuruk fil ghurub, mulai tenggelam. Ini terkait waktu yang kedua. Berarti lanjutan dari ya nomor 1 dan 2 ya kan? Ya sama sebenarnya sih. Cuman di situ kan kita mengumpulkan banyak hadis ya kan, dikumpulkan dulu ya, sehingga nanti ketemu kesimpulannya. Ini yang ketiga ini menunjukkan dalil tengah hari. Kemudian yang keempat adalah min salatil asri ila ghurubis syams. Yaitu maknanya setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya sama. La salata ba'dal fajri hatta tatlu'a syams wa la salata ba'da salatil asri hatta taghiba syams. Tidak ada salat setelah salat fajar sampai terbitnya matahari. Kemudian tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian waktu yang terakhir adalah inda syuruq fil ghurub hatta taghib, ketika matahari mulai tenggelam. Asyuruq fil ghurub artinya sudah mulai tenggelam. Berarti bulatan matahari itu sudah mulai masuk ya. Mulai tenggelam sampai apa? Sampai sempurna tenggelamnya. Sampai sempurna tenggelamnya. Nah, kesimpulannya dikatakan di situ ya. Lihat di halaman 67 setelah poin yang kelima waktu khamis, fatakunu hadhihi al-awqatul khamsah mahsuratun fi thalathati awqat. Maka 5 waktu ini mahsurah terbatas secara umum pada 3 waktu, yaitu min ba'di salatil fajri hatta tartafi asy-syamsi qadra rubhin, ketika setelah salat fajar, dari setelah salat fajar sampai meningginya matahari qadra rubhin, seukuran tombak. Yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirah, ketika matahari tepat di tengah-tengah orang yang berdiri, hatta tazul, hingga dia tergelincir. Wa min ba'di salatil asri hatta yatimma ghurubus syams, dan setelah salat asar sampai yatimma ghurubus syams, sempurnanya tenggelam matahari. Sampai benar-benar sempurna. Itu waktu-waktu yang terlarang. Baik. Bertanya sekarang, apakah semua sholat terlarang di waktu tersebut? Gimana kira-kira? Apakah semua sholat terlarang di waktu tersebut? Belum tentu. Berarti ada pengecualian. Lantas apa yang dilarang? Sholat apa yang dilarang? Yang tidak ada sebab. Berarti sholat sunnah ghairu muqayyadah, yang tidak terikat dengan sebab. Ini disebut dengan sholat sunnah mutlak, yaitu yang terlarang. Adapun yang lainnya seperti qadha sunatid dhuhr. Ya. Mana qadha sunatid dhuhr? Mengqadha sunnah qabliyah atau ba'diyah. Ya. Zuhur setelah sholat asar. Nah, ini bagi apa? Bagi orang-orang yang terbiasa. Ya. Bagi orang-orang yang terbiasa. Katakanlah dia lupa atau ada kesibukan, akhirnya bisa melaksanakan setelah sholat asar. Maka ini boleh. Dan juga qadha sunnah fajar. Dia punya kebiasaan sholat sunnah sebelum subuh, ya.
Tapi kan suatu waktu akhirnya tertinggal. Sehingga dia hanya bisa melaksanakannya kapan? Setelah sholat subuh. Maka ini juga diperbolehkan. Nah, pertanyaannya begini. Kalau matahari sudah terbit, dia belum sholat subuh, apa yang harus dia lakukan? Atau boleh nggak dia melaksanakan sunnah fajar, kemudian melaksanakan sholat subuh, atau dia laksanakan sholat subuh dulu, baru dia mengkodok sholat sunnah subuh setelah sholat subuh? Gimana kira? Terlambat. Boleh nggak dia sholat sunnah dulu, kemudian sholat subuh? Atau yang kedua, sholat subuh dulu, baru sholat sunnah? Ini bagi terbiasa. Yang punya kebiasaan, yang dia yuwatib wa yuratib, terus menerus sholat sunnah. Nah, gimana kira-kira? Apa yang dilakukan? Kenapa subuh dulu? Karena waktu didahulukan. Kenapa? Karena waktunya sudah habis sebenarnya. Sehingga di sini terjadi tazahum. Apa tazahum? Tazahum itu adalah ketika berkumpulnya perintah. Ada perintah sholat sunnah, ada perintah sholat wajib. Tapi ketika waktu untuk melaksanakan dua-duanya tidak mungkin, maka dahulukan yang wajib. Dalam keadaan disebutkan, wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul ala minal masalihi. Kalau tazaham terjadi ini berkumpulnya beberapa maslahat, beberapa perintah ya, dalam satu waktu, tidak mungkin dikerjakan tidak mungkin dikerjakan dua-duanya. Kita harus pilih salah satu. Maka yuqaddamul ala minal masalihi, dulukan maslahat yang paling utama. Maka dulukan yang wajib. Ini kan wajib dengan sunnah. Wajib dengan sunnah. Seperti apa? Seperti ketika sudah iqamah, maka apa yang kita lakukan? Langsung ikuti imam bersama untuk sholat wajib. Dalam hadisnya, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Baik. Kemudian yang ketiga adalah qada'ul fawaid. Apa qada'ul fawaid? Apa qada'ul fawaid? Artinya membayar, mengqadha sholat-sholat wajib yang terluputkan. Lupa belum sholat zuhur, ingatnya ketika matahari tenggelam. Bagaimana? Ya langsung dilaksanakan, ya kan? Apa dalilnya? Man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur dari sholat aw nasiya, ataupun dia lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah dia ketika ingat. Kapanpun dia ingat, maka segera dilaksanakan. Kapanpun dia bangun, maka segera dilaksanakan. Walaupun kapan? Di waktu yang terlarang. Ya. Walaupun di waktu yang terlarang. Kemudian yang keempat adalah makanat muqayyadah. Yaitu sholat-sholat yang terikat dengan sebab atau waktu. Ya. Muqayyad. Kalau muqayyad diwaktin mungkin tidak di sini. Dilaksanakan waktu yang terlarang. Salat witir mungkin tidak? Tidak mungkin. Salat tarawih? Tidak mungkin. Salat duha? Bukan waktunya, ya kan? Rawatib? Bukan waktunya. Kecuali tadi pengecualian, ya. Kecuali apa? Pengecualian. Nah, maka yang paling mungkin di sini adalah muqayyad bisabab. Muqayyad bisabab. Seperti sholatul kusuf. Mana sholatul kusuf? Gerhana. Mungkin gerhana matahari di tengah hari? Mungkin.
Ya, di waktu yang terlarang mungkin terjadi. Sehingga tetap disyariatkan salat gerhana walaupun di waktu yang terlarang. Tahiyatul masjid mungkin terjadi. Tapi para ulama menjelaskan sebaiknya tidak menyengaja masuk masjid pada waktu yang terlarang. Kecuali kalau memang keadaannya darurat, ya. Pas kajian kan seperti itu. Kan tidak mungkin nunggu di luar sampai matahari. Maka boleh. Nah, kalau menyengaja, nah ini yang terlarang. Rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf. Gimana kira-kira? Masuk larangan enggak? Tidak. Kenapa tidak? Nah, karena tawaf berhentinya kita ya kadang di malam hari, kadang di siang hari, kadang baru terlarang, ya kan? Ya. Maka rakaat tawaf itu termasuk min dawatil asbab yang boleh dilaksanakan pada waktu terlarang. Istisqa. Bagaimana istisqa? Minta hujan. Maka ini para orang mengatakan sebaiknya dilakukan selain pada waktu yang terlarang. Ya. Katakanlah pagi ya berarti jam 7 seperti sholat id, apa-apa. Maka itu lebih baik menjauhkan diri dari waktu-waktu yang terlarang. Apa hikmahnya kemudian di waktu terlarang ini kok kita dilarang untuk sholat? Hikmahnya adalah diantaranya yang pertama waktu ibadatil kufar inda tulu'is syams wa indal ghurub. Waktu ibadahnya orang kafir itu ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Ya. Apa dalilnya? Fa innaha ay asams tadnu'u hina tadnu'u baina qarnay syaitan wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Alasannya adalah, ilahnya adalah karena matahari di waktu terbit itu terbit di antara dua tanduk syaitan dan pada waktu itulah orang-orang kafir bersujud kepada matahari atau kepada syaitan. Dan pada waktu tenggelam fa inna tagrubu hina tagrubu baina qarnay syaitanin wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Ya. Karena sungguhnya matahari di waktu itu tenggelam. Hina taghrub ketika tenggelam di antara dua tanduk setan dan pada waktu itulah orang-orang kafir bersujud. Ya. Baik, itu yang pertama. Dan ini termasuk dari musyabahah. Apa itu musyabahah? Tasabuh, menyerupai ibadahnya orang kafir. Ya. Maka dilarang di waktu tersebut. Kemudian yang kedua, waktu irtifaiha. Ya. Mana waktu irtifa? Ketika dia meninggi, setelah terbit kemudian meninggi. Sampai qadar rumhin. Dan juga waktu qiyami qaimid dhahirah, artinya ketika tepat di tengah hari, ya. Di tengah orang-orang yang berdiri. Maka ilahnya adalah fa inna hina idin tusdaru jahannam. Karena pada waktu itu neraka jahanam dinyalakan. Ya. Itu ilah kenapa dilarang ibadah di waktu-waktu tersebut. Utamanya adalah ibadah sunnah mutlak. Sunnah apa? Mutlak. Yang tidak ada sebabnya. Atau dikatakan ghairu muqayyadah. Ghairu muqayyadah. Baik. Kemudian selanjutnya kita pindah ke bagian selanjutnya, ada sholat witir dan juga sunnah rawatib. Ya. Kita mulai dari sunnah rawatib dulu.
Kalau yang di buku halaman 63 ya. Yang pertama hukumnya. Bagaimana hukum sholat rawatib? Sunnah mu'akkadah. Hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Ya. Itu apa? Sholat sunnah rawatib. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah. Apa hikmahnya? Ya, hikmah yang pertama adalah takmilul faraid, menyempurnakan sholat fardu. Tadi kita singgung di awal bahwasanya ibadah-ibadah wajib itu yang kita kerjakan belum tentu sempurna, bahkan rata-rata kurang. Maka memberikan kesempatan bagi kita untuk menyempurnakannya dengan disyariatkannya sholat sunnah rawatib. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Al-ajrul azim. Pahala yang besar. Yaitu apa pahalanya? Buniyallahu baitun fil jannah. Nah, ini bagi orang yang satu hari menjaga sholat rawatibnya. Jadi penjelasan para ulama terkait bagaimana maksud dari buniyallahu baitun fil jannah. Apakah selama hidupnya atau satu hari? Maka para menjelaskan satu hari. Karena kalau dikatakan seluruh hidupnya tidak mungkin. Ini mustahil terjadi ya. Pasti pernah meninggalkan. Maka pernah dikatakan bagi yang satu hari menjaga saja sebelum subuh sampai setelah sholat isya rawatibnya dijaga, maka dijanjikan bunyalah baitun fil jannah. Tentunya dengan syarat-syaratnya, di antaranya adalah ikhlas ya, tidak riya karena disebabkan perintah ataupun karena ingin dipuji oleh orang lain. Tapi ada dua. Sekarang berapa jumlah rakaatnya? Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Bagaimana sih pelaksanaannya? Apakah langsung 4 rakaat atau 2 rakaat 2 rakaat? Dua ya, bukan 4 rakaat langsung, tapi dua. Itu sebelum zuhur. Boleh juga 2 rakaat. Tapi yang ditekankan di sini ya, ketika ada janji bunyalahu baitun fil jannah, ini hadisnya menyebutkan 12 rakaat. 12 rakaat. Dan 12 rakaat ini dirinci lagi, 4 rakaat tersebut adalah sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat pada zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib. Kemudian 2 rakaat ba'dal isya. Kemudian yang terakhir 2 rakaat qabla subhi, sebelum salat subuh. Dan ini yang paling ditekankan. Yang paling ditekankan. Apa dalilnya? Kita lihat di buku sekarang. Ya. Wa adadu rawatib 10 rakaat. Riwayat yang pertama. Berapa? 10 rakaat. Sebagaimana kata Ibnu Umar, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da dhuhri wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-ghadah. Ya, kana sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Fahadathatni Hafsah annahu kana idza tala'a al-fajr adzana al-mu'adzin shalla raka'ataini. Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat qabla al-ghadah. Apa al-ghadah? Pagi. Ya. Dikatakan di situ oleh Ibnu Umar, kanat sa'atan, yaitu waktu yang aku tidak masuk kepada Nabi. Artinya ya pagi hari sebelum subuh tidak mungkin dia masuk kepada rumahnya Rasulullah. Maka berkata saudaranya itu Hafsah, bahwasanya Nabi SAW karena idza tala al-fajr, ketika terbit fajar dan muadzin adzan, apa yang beliau lakukan? Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Ini yang pertama, riwayat yang pertama. Kemudian
Selanjutnya, wa ta'akkadu lil muslim an yuhafidhu ala 12 rakaah. Dan ditekankan bagi seorang muslim untuk yuhafid. Mana yuhafid? Menjaga, senantiasa menjaga 12 rakaat. Apa dalilnya? Sabda beliau, "Ma min abdin muslimin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rakaah illa banallahu lahu baitan au illa bunya lahu baitun fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim, salah seorang hamba muslim, yusolli lillah, salat untuk Allah Subhanahu wa taala, fi kulli yaumin, setiap hari, sintai asyrata rakaah. Mana sintai asyrata rakaah? 12 rakaat. Illa banallahu lahu baitan, kecuali Allah membangunkan baginya rumah. Atau dalam riwayat yang lainnya, kecuali dibangunkan paling utama adalah menjaga 12 rakaat, yaitu dengan tambahan 4 rakaat sebelum sholat duhur. Baik. Dan ini dalam hadis Tirmidzi dikatakan arba'an qabla dhuhri. Arba'an qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr. Ini dalil yang sharih lagi, jelas lagi menyebutkan rakaat-rakaat tersebut. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat subuh. Baik. Adapun yang paling ditekankan yaitu wa akadu hadhihi rawatib rakaatal fajri. Dan yang paling ditekankan adalah salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Apa dalilnya? Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih utama dari dunia dan seisinya. Bahkan dikatakan walam yakun yada'ahuma abadan, kata Aisyah. Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Bahkan di safar pun belum melaksanakan. Ini menunjukkan apa? Tentang sangat ditekankannya salat sunnah rawatib. Terutama qobliyah subuh. Baik, berpindah pada salat witir. Ya. Bagaimana hukumnya salat witir? Sunnatun muakkadah. Bahkan ulama Hanafi mengatakan wajib. Ya. Ulama Hanafi mengatakan apa? Wajib. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika Nabi SAW ya, hasa artinya menganjurkan, menekankan. Waraqaba fiha. Raqaba artinya terus-menerus mendorong untuk melaksanakan sholat witir. Ya, apa dalilnya? Kata beliau, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir. Satu, esa. Dan mencintai witir, salat witir. Dan beliau juga mengatakan, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Terlebih lagi, terkhusus lagi orang-orang yang ahli Quran, menghafal Al-Quran. Maka autiru, selalah witir. Karena sungguhnya Allah itu satu dan menyintai salat witir. Itu hikmahnya dan keutamaannya. Kemudian waktunya. Kapan waktunya? Ya. Ma baina sholatil isya wa sholatil fajr. Antara sholat isya dan sholat fajar. Maknanya adalah setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Itu waktu sholat witir. Panjang berat. Dan fi'luha fi akhiril lail afdalu minhu fi awalihi. Pengerjaannya di akhir malam lebih utama ketimbang di awalnya. Ya. Kecuali apa? Kecuali kalau dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka
hendaklah dia laksanakan kapan? Di awalnya. Di awalnya. Nah, dikatakan dalam hadis, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Allah memberikan kepada kalian solat. Amaddakum bimana manaha, memberikan solat kepada kalian, hiya khairul lakum, lebih utama bagi kalian min humrin na'am, unta merah. Apa itu? Salatul witri. Kapan waktunya? Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Antara salat isya sampai tenggelamnya, sampai terbitnya fajar. Itu waktunya. Sekarang berapa jumlahnya? Atau kalau ketika terbit fajar masih mungkin enggak salat witir? Mungkin enggak? Habis waktunya. Habis waktunya. Dalilnya adalah salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum, kalau salah satu di antara kalian itu khawatir masuk waktu subuh, shalla raka'atan wahidah. Lahu ma qad shalla. Salat 1 rakaat, ya. Lahu, dijadikan witir baginya apa yang telah dia laksanakan dari salat-salat malam tersebut. Ya. Intinya salat witir itu batas akhirnya sebelum terbit fajar. Nah, dan dalil di antara yang mengatakan bahwa waktu akhir lebih utama daripada waktu awal adalah sabda beliau, ya, halaman 65, man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir, takut tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di kapan? Awalnya. Wa man tama an yakuma akhirul lail, dan barang siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, falyutir akhirul lail. Berwitirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudah. Karena sungguhnya salat di akhir malam itu masyhudah. Mana masyhudah? Disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih utama. Baik, itu terkait dengan waktunya. Nah, kemudian bagaimana kaifiyahnya, caranya? Kaifiyahnya aqallu rakaah. Namun aqallu rakaah minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 rakaat bitaslimin au taslimaini, dengan 1 salam atau 2 salam. Maknanya dengan 2 tasyahud atau dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Kalau 1 tasyahud berarti 3 rakaat, salam di rakaat ketiga. Kalau 2 salam berarti rakaat kedua salam, kemudian nambah 1 rakaat. Ini yang bingung terawih nih ya. 2. Witirnya yang mana? Pada rakaat ke 9, 10, 11 atau rakaat ke 11. Tergantung niat ya, tergantung niat. Tapi kalau imamnya itu menggabung ya, 3 rakaat langsung 9, 10, 11, jadi itu jelas ini witirnya. Tapi kalau ya, yang dipisah nanti bingung makmumnya. Tapi tidak ada masalah di sini ya. Seandainya situ makmumnya niatkan witirnya di akhir, tidak apa-apa. Kecuali kalau imamnya bilang kita salat witir setelah rakaat ke-9 berdiri, dia bilang kita akan laksanakan salat witir. Berarti kalaupun dia pakai 2 rakaat salam atau 3 rakaat, maka itu jelas sebagai salat witir. Tapi kalaupun tidak, maka makmumnya setelah makmumnya mau niat di akhirnya witir, tidak ada masalah. Kenapa? Karena di situ
pengerjaannya sama, ya. Kaifiyahnya sama. Sehingga beda niat imam dengan makmum itu tidak masalah. Bahkan dalam sholat wajib pun tidak apa-apa. Katakanlah makmumnya sholat imamnya sholat asar, makmum sholat zuhur, maka tidak masalah. Ya. So, ya, selanjutnya, yang ketiga adalah 5 atau 7 rakaat langsung dengan satu salam. Ini juga bisa. Berapa? 5 atau 7 rakaat langsung dengan berapa salam? Satu salam. Baik, itu tentang kaifiyah pengerjaannya. Kemudian dalilnya di situ disebutkan ya beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang pertama dari Ibnu Abbas, al-witru rakaatun min akhiril lail. Salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Kemudian dalil yang 3 rakaat itu hadisnya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kana yusallimu min raka'ataini hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Beliau salam dari 2 rakaat. Berarti 3 rakaat dengan 2 salam. Hatta ya'muru bi ba'di hajatihi, ya, agar beliau bisa melaksanakan beberapa hajatnya. Artinya di situ 2 rakaat salam, kemudian melaksanakan apa gitu, kemudian menambah 1 rakaat. Kemudian ada pun yang 3 rakaat langsung, hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salatin la yaq'adu illa fi akhirihinna. Nabi ya salat witir dengan 3 rakaat, la yaq'adu illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali di akhirnya. Berarti berapa salam? 1 salam. Adapun yang 5 atau 7 hadisnya Ummu Salamah. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in. Witir 7 rakaat au bi khamsin ataupun 5. La yafsiru bainahunna bi taslimin wala kalam. Tidak memisah antara 7 atau 5 rakaat tadi dengan salam ataupun perkataan. Berarti apa? Langsung 5 rakaat salam atau 7 rakaat salam. Itu berkaitan dengan apa? Salat witir. Kemudian salat malam. Apa yang dikerjakan? Witir lagi tidak? Hmm? Tidak. Cukup sekali. Beliau mengatakan dalam hadisnya, la witrani bilailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah memang witir di awal, kemudian di akhir malam bangun, ya sudah laksanakan salat malam, tanpa mengakhirinya dengan witir. Kenapa? Cukup witir cuma sekali saja. Cukup witir dengan sekali saja. Di awal atau di akhir. Ya. Di awal atau di akhir. Tasawufnya biasa. Gimana maksudnya? 1 kali di akhir. Ya. Jadi yang 7 atau 5 rakaat, tasawufnya berapa kali? Sekali di akhir. Ya, bukan. Nanti kalau antum 2 kali di mana coba? Kalau yang maghrib 3 masih mending ya. Kayak saat maghrib berarti ya. Cuman di situ di tasawuf kedua salam. Afan. Tasawuf pertama salam, kemudian berdiri lagi, kemudian tasawuf yang kedua salam. Tapi kalau yang 5 dan 7 langsung ya di akhir. Di akhir. Nah, di akhir ya. Wallahu a'lam. Baik, untuk sujud sahwi ini sudah pernah kita bahas ya semester 1 ya. Masih ingat antum semuanya? Yang hadir kayaknya Pak ini. Pak Effendi. Pak, hadir enggak? Pak Musin. Hadir, Masya Allah. Ya. Ini ringkasannya ya, ringkasannya. Ya.
Untuk kita lanjut sujud tilawah sedikit ya, masih ada waktu 6 menit. Sujud tilawah ini hukumnya mustahab lil qari wal mustami'. Mana mustahab sunnah untuk siapa? Qari dan mustami'. Idza lam yasjud al-qari lam yasjud al-mustami'. Kalau qari tidak sujud, maka mustami' juga tidak sujud. Kenapa? Karena di situ patokannya qari. Dan pernah suatu ketika sahabat Zaid beliau baca sajadah tapi tidak sujud. Dan Nabi yang mendengarkan juga tidak sujud. Nah, terlebihnya ketika sholat. Kalau imamnya nggak sujud, maka nggak perlu sujud. Nah, imamnya tidak sujud, maka makmum jangan sujud istihad ya, enggak. Di luar sholat saja, ketika pembaca tidak sujud, mustami tidak sujud, apalagi dalam sholat. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Innama ju'ila imam liyutamma bihi. Untuk diikuti. Baik, selanjutnya fadluhu. Yang pasti mengangkat derajat. Dan juga idharul ubudiyah, menampakkan ubudiyah kepada Allah. Dan juga sababu buka isyaiton. Nah ini. Sababu buka isyaiton. Mana sababu buka isyaiton? Sebab nagisnya setan. Antum lihat di halaman 72. Nabi mengatakan, idza qara ibnu Adam as-sajdah. Apabila ibnu Adam itu membaca surah sajdah, fasajada, kemudian dia sujud. I'tazala syaitan, maka syaitan menangis. Dia pergi. I'tazala artinya dia pergi dan nangis. Dia berkata, ya wailah, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, dia pun bersujud. Falahul jannah, dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu, dan aku diperintahkan untuk sujud namun abaitu, menolak. Faliya annar, maka aku mendapatkan neraka. Jadi setan bisa nangis ternyata. Bagaimana caranya? Ketika baca ayat sajdah bersujud, maka setan pun menangis. Baik. Itu keutamaannya. Kaifiahnya ini penting, kaifiah ini. Terutama waktu sholat. Banyak kita dapati imam itu salah dalam praktik sujud tilawah. Ya. Fi sholati wa iriha. Praktek sujud tilawah pada sholat dan yang lain. Yang pertama, yukabbir fayasjud sajdatan wahidatan summa yukabbir inda raf'i minha. Yukabbir, dia bertakbir. Jadi ketika turun itu bertakbir. Kadang langsung sujud. Maka bertakbir. Ya, bertakbir. Dan kadang ini perlu melihat makmum pada imam. Ya, perlu melihat. Kadang bertakbir dikira rukuk, tapi ternyata sujud. Sering. Maka melihat imamnya bagaimana. Oh, imamnya sujud, kita ikut sujud. Summa yukabbir inda raf'i minha. Kemudian juga bertakbir ketika bangkit. Ya. Jadi dalam sholat maupun di luar sholat, ketika akan sujud bertakbir, ketika bangun juga bertakbir, dan dalam sholat lebih ditekankan lagi. Ya. Karena nanti akan makmumnya juga bingung. Cucuk baca lanjutannya. Nah ini. Kemudian apa yang dibaca? Yang pertama tasbih, subhana rabbiyal a'la. Ya, itu yang dibaca tasbih. Doa sholat. Tasbih ketika sujud. Atau doa yang lainnya, sajadah wajhiyadil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud wajahku untuk yang menciptakannya. Wa syaqqa sam'u, yang menciptakan pendengarannya dan matanya. Bihauli, dengan haul, kekuatannya, kemampuannya dan kekuatannya. Maka maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Itu kaifiah sujud tilawah, sujud yang dibaca karena mendengarkan ayat sajdah, ayat yang ada sajdahnya. Berapa mawadhi'nya? Ada 15. Antum bisa baca di situ. Dan bisa cek di mushaf. Di mushaf kalau ada tanda apa namanya? Kayak mihrab gitu ya.
Tanda sujud sajadah berarti itu posisi letak sujud tilawah. Ya mungkin diusahakan ketika baca di rumah ada ini dipraktekkan sujud tilawah. Ya. Jadi walaupun hukumnya sunnah tapi fadilahnya besar, maka ini sebisa mungkin kita laksanakan. Kemudian terakhir sujud syukur. Apa sujud syukur? Sujud syukur dikatakan sini yustahabbu liman waradat alaihin nikmah. Dianjurkan bagi yang mendapatkan kenikmatan. Audu fiat anhu nikmah, ataupun yang dijauhkan dari musibah. Ya. Au busyra bima yasur, atau mendapatkan kabar yang menggembirakan. An yasjuda sujuda syukur, untuk sujud syukur. Wal afdal an yastaqbilal kiblah, dan lebih afdal untuk menghadap kiblat. Bagaimana kaifiahnya? Seperti sujud tilawah. Ketika turun bertakbir, ketika bangun bertakbir. Apa yang dibaca? Sama dengan sujud tilawah. Tasbih. Subhanallah a'la, dan juga doa yang lainnya seperti tadi kita sebutkan. Terkait sujud syukur. Jadi nggak langsung sujud kemudian baca alhamdulillah ya Allah. Nah, ini kan ya mungkin itu sujud syukur sebagai yang dia sebutkan, tapi dalam prakteknya pengamalannya kurang tepat. Karena harus berdoa, tasbih. Harus bertasbih dan juga membaca doa yang lain. Intinya tasbih harus dibaca di sini. Tasbih harus dibaca. Baik dalam sujud syukur maupun sujud tilawah. Dan juga dalam sujud sahwi ya. Karena sahwi sudah kita bahas, enggak kita bahas lagi insyaallah. Mungkin antum yang belum dapat ya bisa baca di sini ya. Gimana? Naam, ada tasbihnya, ada tasbih. Yang membaca sajadah wajih yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Adapun sujud sahwi tidak baca. Hanya baca tasbih saja sahwi. Karena dia dalam sholat. Yang dibaca ya tasbih saja. Dan sebabnya karena lupa. Beda dengan sujud tilawah. Ada sebab yang lainnya. Ya, maka ditambahkan di doa sajadah wajhiyah. Baik. Kemudian sujud sahwi itu bisa antum cek di situ. Ada hukumnya wajib, ada sunnah, kemudian maudhi'nya dan kaifiahnya. Ya, insya Allah sudah kita jelaskan di semester yang pertama kemarin. Dan mungkin bisa dimurojaah lagi, diterjemah, mungkin nanti di-share lagi Mas terjemah. Biar teman-teman yang lain yang mustawa awal dan yang baru bisa membaca dan mentelaah. Kemudian saya ulangi lagi, karena model kita seperti ini pembelajarannya, antum harus baca sebelum masuk. Kalau tidak baca, sulit mengikuti. Ya. Harus baca. Ima baca terjemahannya, atau baca di sini. Kalau tidak baca nanti kesulitan. Ya, jadi harus baca, minimum baca sekali. Kalau tidak paham bahasa Arabnya, silakan baca terjemahnya. Dan insya Allah, setiap materi akan kita berikan ringkasan seperti ini, bahkan seperti ini untuk memudahkan pembelajaran dan mempercepat pembelajaran. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah wujud? Maafi. Insyaallah pekan depan kita akan bahas tentang sholatul jamaah dan juga bab al-imamah. Dan apa? Al-imamah. Dua bab itu ya. Sholatul jamaah dan juga al-imamah. Bi'nillah ta'ala. Sampai halaman 86. 86. Seperti yang ada di apa? Di RPS ya. Nah, itu. Apa? Sholat jamaah dan juga al-imamah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.